Semua orang pasti mau dihormati, tapi sayangnya kebanyakan orang menggunakan cara yang salah sehingga bukannya dihormati, tapi malah jadi ditakuti. Halo, balik lagi dengan gua Anton di Success Academy. Nah, di video kali ini gua mau membagikan nih, ada 4 tips untuk bisa dihormati oleh orang-orang di sekitar kita. Selain dihormati, kita juga akan lebih disukai oleh orang lain ataupun oleh gebetan kita. Oke, langsung aja. Yang pertama, selalu menggunakan kata kita dan kamu. Ketika lu lagi ngelakuin kesalahan, gunakan kata gua atau saya gitu ya. Dan ketika dapat prestasi, gunakan kata kita atau kamu. Misalkan nih ya, lu berangkat sekolah gitu bareng temen, tapi telat karena lama banget nih nungguin si temen ini ya, dia mandinya lama atau segala macam gitu. Nah, kalian klaim kesalahan itu meskipun sebenarnya bukan sepenuhnya salah kalian gitu. Pokoknya kalian bilang aja, telat karena saya pak, ya saya aja yang dihukum, dia nggak usah. Wah, temen lu pasti akan langsung mangap sambil ngeliatin lu karena lu mau ngelindungin dia. Atau contoh lainnya nih ya, ketika kalian lagi mimpin sebuah tim dan mendapat prestasi, nah akui bahwa itu karena tim kalian ya. Jadi lu jangan ngaku-ngaku bahwa itu karena diri lu sendiri prestasinya, tapi berikan pujian kepada tim atau teman lu. Oh iya pak, ini bisa terjadi karena tim saya hebat semua pak. Nah, tim atau teman lu pasti akan menghormati lu karena merasa nyaman dan merasa memiliki tanggung jawab. Oh ternyata gue berperan tuh dalam tim ini. Pokoknya selalu gunakan kata kita atau kamu untuk menunjukkan bahwa kalian tidak memikirkan diri sendiri doang, tapi memikirkan juga orang lain. Yang kedua, memimpin dari depan. Pimpin diri sendiri terlebih dahulu sebelum mau memimpin orang lain. Kalian pasti tahu lah ya, bedanya antara leader dan bos. Wah, itu banyak banget di Google ya. Dan perbedaan yang paling mencolok adalah seorang bos tidak mau memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu. Dan hal inilah yang membuat bos tidak disukai oleh mayoritas orang di dunia. Misalkan gini, gue nyuruh temen gue nih ya, namanya si Yosep, untuk bantuin gue bersihin toilet. Tapi pas Yosep lagi bersihin toilet, dia ngeliat gue cuma duduk main HP sambil ngopi. Oh, apa yang ada di pikiran si Yosep? Pasti kesel kan? Nyuruh-nyuruh gua tapi elunya malah diem aja nggak ngapa-ngapain gitu kan. Pasti dalam hati Yosep langsung gitu. Atau mungkin gue langsung ditimpuk sama pakai ember sama si Yosep gitu ya. Tapi beda nih, kalau gue nyuruh Yosep bersihin toilet, sedangkan gue sendiri sibuk nyapu halaman, motongin rumput, nyiramin tanaman, dan lain sebagainya. Otomatis si Yosep pun akan merasa senang, karena bantuin gue yang lagi kesusahan. Jadi kalau lu mau orang lain melakukan sesuatu untuk lu, setidaknya kerjakanlah tugas yang sama beratnya, atau bahkan lebih berat daripada yang orang lain lakukan. Sehingga tim atau teman lu akan membantu dengan senang hati tanpa ada paksaan. Dan mereka akan lebih menghormati kalian karena memberikan tugas yang jatuhnya lebih mudah daripada yang lo lakuin. Ingat ya, orang lain gak akan mau melakukan apa yang kita katakan kalau kita sendiri pun gak melakukan apa yang kita katakan. Gue ulangin nih, ini bagus banget nih ya, bagus nih. Orang lain gak akan mau melakukan apa yang kita katakan kalau kita sendiri tidak melakukan apa yang kita katakan. Masuk akal? Yang ketiga, membantu meskipun berisiko. Bayangin gini, kalau lu lagi butuh uang secepatnya gitu, karena ada suatu masalah yang sangat emergency. Kalian akan lebih hormat ke temen yang mana nih? Temen yang cuma punya uang 50.000 dan ngasih semua 50.000 itu ke kalian, atau temen yang punya uang 100.000 tapi cuma ngasih 50.000 ke kalian? Nah, yang mana nih? Kalian akan lebih hormat ke yang mana? Pastinya yang punya uang 50.000 dan ngasih semuanya ke kalian kan? Nah, kenapa bisa begitu? Karena dia berani untuk berkorban dan mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Dia mau membantu orang lain, meskipun sebenarnya beresiko juga untuk dirinya sendiri. Dia berani berkorban untuk orang lain meskipun dirinya sendiri juga membutuhkan. Betul ya? Nah, membantu orang lain adalah salah satu cara terampuh untuk bisa dihormati oleh orang lain. Dan membantu ini bukan selalu tentang materi atau uang. Membantu itu bukan dari si kaya untuk si miskin, tapi membantu itu dari yang mau untuk yang membutuhkan. Pertanyaannya adalah, lu mau nggak bantuin orang lain? Dan yang keempat, empati. Semua orang perlu yang namanya empati. Tapi apa itu empati? Ya, empati adalah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ya, menempatkan diri kita sebagai orang lain. Jadi misalkan lu lagi bekerja gini dalam tim dan lu sebagai pemimpin harus membuat sebuah keputusan. Lu harus pikirkan dengan matang keputusan lu. Ya, pikirkan apa yang akan dirasakan oleh tim lu kalau lu mengambil keputusan tersebut.
selalu posisikan diri lu sebagai orang lain. Apakah mereka akan setuju atau mungkin gak setuju sama pendapat lu? Kalau perlu lu tanyain pendapat tentang tim lu. Gimana menurut lu kalau kayak gini? Kalau kayak gini setuju nggak? Apakah ada yang kurang? Nah, kalau lu selalu menggunakan kata empati ini, orang lain pasti akan merasakan hal itu dan mereka akan menghormati kalian karena mau memahami apa yang mereka rasakan. Itu dia, keempat tips yang bisa kalian praktekkan supaya bisa dihormati, bukannya ditakuti. Yang pertama, menggunakan kata kita atau kamu. Yang kedua, memimpin dari depan. Yang ketiga, membantu meskipun berisiko. Dan yang keempat, empati. Pokoknya selalu pimpin diri sendiri terlebih dahulu sebelum mau memimpin orang lain. Dengan begitu orang lain akan dengan senang hati dipimpin oleh kalian. Sekian tips dari gua kali ini ya. Kalau menurut lu tips ini bermanfaat, bisa langsung like, share juga ke teman-teman lu ya, dan klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa ya, nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Ingat gengs, kalau bisa sukses di usia muda, kenapa enggak? Thank you.